Pemirsa, sejak awal tahun 2023, stok minyak kita kian menipis hingga sulit ditemukan di sejumlah pasar. Kehadiran minyak kita memang banyak diburu oleh masyarakat dikarenakan harga dan kualitas yang dinilai bersahabat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU mengungkap produk minyak kita yang mengalami kelangkaan di pasaran. Bahkan harga juga mengalami kenaikan dari Rp14.000 per liter hingga tembus Rp18.000 per liter. Berdasarkan survei yang dilakukan Kanwil KPPU di sejumlah daerah, ditemukan memang harga minyak kita mengalami kenaikan. Pasokannya juga sulit ditemukan oleh masyarakat. Diketahui sejak awal tahun 2023 ini minyak goreng minyak kita memang langka dan berharga mahal di sejumlah pasar. Kini pedagang juga diharuskan untuk membeli produk penyerta, seperti margarin untuk membeli minyak kita dari distributor. Para pedagang berharap nantinya akan ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak kita. Semenjak kemunculannya, minyak ini memang paling banyak diburu oleh pembeli dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan minyak goreng komersial lainnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, minyak goreng kemasan rakyat dengan merek Minyak Kita diluncurkan pertama kali pada bulan Juli 2022 silam oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Minyak tersebut merupakan merek dagang yang dimiliki Kementerian Perdagangan dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Minyak Kita dari awal ditujukan untuk distribusi ke seluruh Indonesia dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Zulkifli Hasan menyebut jika minyak goreng kemasan sederhana dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng. Minyak ini juga ditujukan untuk mengatasi persoalan distribusi minyak goreng khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Adapun program minyak goreng kemasan rakyat diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang tata kelola minyak goreng kemasan rakyat. Menurut Zulkifli Hasan, program ini memberikan alternatif bagi para pelaku usaha dalam mendistribusikan minyak goreng untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri atau domestic market obligation. Pelaku usaha yang mendistribusikan minyak ini juga diberikan insentif tambahan berupa faktor pengali kemasan maupun faktor pengali regional dalam skema pemenuhan domestic market obligation. Selain karena harganya yang terjangkau, minyak kita juga menjadi pilihan yang diminati karena kualitasnya yang diklaim lebih baik dari segi higienitas jika dibandingkan dengan minyak curah pada umumnya. Walaupun demikian, keberadaan minyak kita memang tidak menghapus pendistribusian minyak curah lainnya di pasaran. Peluncuran minyak kita dinilai menjadi solusi untuk memperbaiki mata rantai pasok minyak goreng yang dikeluhkan banyak pengusaha, petani sawit, bahkan hingga masyarakat. Kemudian apa yang menyebabkan kelangkaan stok minyak kita di pasaran? Berikut informasinya. Stok minyak kita yang menipis menjadi perhatian belakangan ini. Pasalnya menurut pemerintah, masyarakat cenderung lebih memilih minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000 tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga minyak kita saat ini sebetulnya tidak mengalami kenaikan dari produsen ataupun suplainya yang berkurang. Dirinya mengklaim jika minyak kita sudah menjadi produk favorit pilihan masyarakat sehingga ketersediaan di pasar berkurang. Dalam satu pekan terakhir, berbagai merek minyak goreng kemasan hingga curah mengalami kenaikan harga. Harga minyak goreng curah naik Rp10 menjadi Rp14.940 per liter. Sementara harga minyak goreng kemasan sederhana naik Rp40 menjadi Rp17.910 per liter. Padahal jika mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022, tentang tata kelola program minyak goreng rakyat, harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi yang dipatok oleh pemerintah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, minyak kita dirilis khusus untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro. Tujuannya tak lain untuk meredam kenaikan harga pangan yang bergantung pada minyak goreng. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI mengeluhkan saat ini minyak kita mulai sulit untuk dicari. Kondisi ini dianggap tidak wajar atau anomali. Menurut IKAPI, kelangkaan minyak goreng ini menjadi terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan 2 bulan menjelang Ramadan. Ketua DPP IKAPI berharap agar jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng ini tidak stabil. Ketika sejumlah daerah dikabarkan sulit mendapat minyak kita di pasar tradisional hingga swalayan,
Menurut temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, ada praktik bundling sebagai syarat pembelian minyak kita di beberapa daerah seperti Balikpapan dan Samarinda. Penjualan minyak kita dibatasi maksimal 2 liter per orang. Tak hanya itu, setiap pembeli juga diharuskan membeli sabun cuci piring dengan merek tertentu. Adapun pembatasan stok maksimal sebanyak 2 liter ini sampai dilakukan karena pasokan yang cukup langka. Berdasarkan pemantauan lapangan, suplai minyak kita kurang lancar sejak Desember 2022. Zulkifli Hasan mengungkap harga yang terjangkau dan mudahnya untuk mendapati minyak kita di pasar tradisional dan retail modern menjadi penyebab minyak kita begitu dimintai masyarakat. Selain itu, minyak kita ini kualitasnya dikatakan hampir sama dengan merek-merek premium lainnya yang dibanderol dengan harga jauh lebih tinggi. Sementara itu, ia membantah bahwa jika harga minyak kita dinaikkan. Dan pemirsa, keperluan CPO untuk program B35 juga sempat disebut menjadi penyebab menurunnya pasokan untuk produksi minyak goreng kita atau minyak kita. Mendak Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa program B35 telah meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng. Pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20% menjadi 35%. Akan tetapi tudingan Zulkifli Hasan mengenai B35 yang membuat minyak kita langka justru dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menegaskan program B35 tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi. Bahkan Erlangga mengatakan suplai minyak sawit justru berlebih. Adapun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menduga minimnya stok minyak goreng kemasan sederhana minyak kita dikarenakan adanya ulah dari oknum pelaku usaha. Pihaknya menyebutkan akan mencari data-data tambahan termasuk keterangan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terkait apakah benar pelaku usaha sekarang membatasi produksi minyak goreng curah maupun kemasan sederhana dengan tujuan untuk meningkatkan penyerapan minyak goreng kemasan premium yang saat ini kurang diminati oleh masyarakat karena selisih harga yang cukup jauh. Dan diketahui minyak goreng kemasan premium di pasaran dipatok sekitar Rp20.000 per liter, sehingga selisihnya dengan minyak kita mencapai kurang lebih Rp5 hingga Rp10.000. Kendati demikian, lagi-lagi Zulkifli juga menampik adanya pihak-pihak yang sengaja nakal hingga menyebabkan minyak kita berkurang suplainya ke pasar tradisional. Ia meyakini jika penyebab kelangkaan stok minyak kita dikarenakan peminatan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap produk tersebut. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi kelangkaan dan disparitas harga yang ada? Berikut informasinya. Pasar digital atau e-commerce mulai dari Shopee, Tokopedia, dan Lazada kompak menurunkan atau menghapus penjual yang menjual produk minyak kita di aplikasinya. Hal ini menyusul adanya larangan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk menjual minyak goreng curah kemasan secara online. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Redinal Nataparwira mengatakan, pihaknya telah menerima surat edaran dari Asosiasi E-commerce Indonesia dan Kementerian Perdagangan terkait penutupan sementara penjualan produk minyak kita. Sementara Lazada menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah dan mematuhi arahan tersebut. Pihak Tokopedia juga menyampaikan dukungan yang sama serta mengatakan akan menindak para penjual yang terbukti melanggar ketentuan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kelangkaan stok minyak kita di pasaran terjadi setelah minat masyarakat membeli minyak kita meroket sehingga konsumen minyak premium berkurang. Pihaknya menyayangkan hal ini karena minyak kita seharusnya dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun pada kenyataannya, masyarakat menengah ke atas pun turut membeli minyak goreng subsidi ini. Ia mengacu pada penjualan minyak goreng premium komersil yang berkurang 50 hingga 70%. Produksi minyak kita pada dasarnya dinilai akan merugikan produsen minyak komersil sehingga tidak aneh ketika produsen minyak goreng mengurangi produksi minyak kita sebab minyak premium komersil menjadi kurang peminat. Menurutnya harga minyak kita yang dibanderol sangat murah membuat perusahaan perlu berfokus pada ekspor jika menargetkan keuntungan yang lebih. Akan tetapi di tengah penurunan kinerja ekspor yang terjadi, Ombudsman mewajarkan jika para produsen menurunkan produksi minyak kita. Sementara itu, Komisi 6 DPR RI menilai pemerintah gagal menjaga stabilitas harga minyak goreng karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut pihaknya, program ini hanya untuk kebijakan temporer atau sementara dan tidak memberikan dampak positif yang permanen pada masyarakat.
Banyak pihak menyarankan distribusi minyak kita agar ditinjau kembali oleh pemerintah, seperti memberikan syarat spesifik yang harus dipenuhi pembeli sebelum bisa mengkonsumsi minyak subsidi ini. Jika tidak, besar kemungkinan stok minyak kita akan selalu habis di pasaran, sementara masyarakat menengah ke bawah tak lagi mendapatkan akses ke minyak kita sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, agen dan distributor minyak kita seharusnya dilibatkan dalam pengawasan sehingga penyaluran minyak sesuai dengan jumlah dan harga yang ditetapkan. Jika jalur monitor terkontrol, seharusnya pemerintah cepat mengetahui gangguan distribusi ataupun hambatan pasok. Sistem penyaluran pasokan harus diproyeksikan dan dikontrol secara cermat. Terbaru, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sudah mulai diterapkan kebijakan bagi pembeli harus menunjukkan kartu tanda penduduk saat membeli minyak kita. Ia juga menegaskan pembeli tidak boleh memborong minyak kita untuk dijual kembali. Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng di pasaran, pemerintah dan produsen disebutlah sepakat untuk meningkatkan tambahan suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450.000 ton per bulan dari sebelumnya 300.000 ton per bulan. Selain itu, larangan menjual minyak kita secara online maupun di retail modern juga ditujukan agar distribusi terfokus pada pasar tradisional dan lebih tepat sasaran. Dan kita harapkan memang berbagai upaya yang dilakukan dalam penyediaan minyak goreng subsidi ini bisa terus dilakukan agar kemudian masyarakat tetap mendapatkan dampak positifnya, sekaligus pemerintah diharapkan tetap mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dan pemirsa, IDX First Session Closing akan segera kembali usai jeda.